Selamat siang. Baik, pada kali ini kita akan membahas pembelajaran mengenai approach, method, dan teknik. Sebagai seorang guru, terdapat 3 tugas pokok seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah what to teach atau menyampaikan materi, ya. How to teach yaitu menentukan cara yang relevan dalam menyampaikan materi, dan what to evaluate atau memutuskan apa yang harus dievaluasi dari suatu proses pembelajaran yang ada di kelas. Nah, melalui proses pembelajaran itu, ya, banyak hal yang harus dilaksanakan. Jadi sebuah materi pembelajaran akan mampu dipahami oleh siswa dengan cepat dan mudah tergantung pada relevansi atau kesesuaian cara yang dipergunakan dalam mengajar. Materi yang diajarkan tersebut dalam suatu proses pembelajaran. Nah, dengan demikian guru dituntut untuk selalu mempersiapkan rencana pembelajaran yang ada di dalamnya mengandung cara mengajar sampai cara evaluasinya. Nah, oleh karena itu seorang guru harus mempersiapkan yang namanya RPP atau lesson plan. RPP rencana pembelajaran, ya, atau lesson plan yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum mulai mengajar. Nah, di samping itu salah satu kemampuan seorang guru adalah harus mampu memahami kondisi peserta didik. Jadi ketika kalian memikirkan materi apa atau what to teach, ya. Jadi kalian memikirkan materinya serta memikirkan siswa kalian apakah bisa menyerap materi yang kalian siapkan, apakah sesuai bahasanya, ya. Cara evaluasinya apakah sudah sesuai. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, dalam dalam kompetensi lain, jadi guru juga memerlukan, ya, untuk mengetahui yang namanya approach, method, dan teknik. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu teachers competencies atau kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 pasal 8. Jadi ada 4 kompetensi di sini. Yang pertama yaitu kompetensi personal kompetensi atau kompetensi pribadi, kepribadian, dan kompetensi pedagogi atau pengetahuan, dan kompetensi sosial, ya. Yang terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, di sini adalah 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi kepribadian, maksudnya kompetensi kepribadian seorang guru ini maksudnya adalah bagaimana kepribadian, tingkah laku, etika, dan tindak laku guru tersebut di lingkungan sekolah atau ketika mengajar. Sudah patutkah guru tersebut menjadi contoh yang patut ditiru, contoh yang baik yang patut ditiru oleh siswa atau belum? Nah, yang kedua, kemampuan pedagogi atau pedagogi kompetensi. Jadi, sejauh apa ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru. Jadi jangan sampai nanti kalian menjadi guru tapi siswanya lebih pintar dari kalian, ya. Nah, yang selanjutnya adalah kompetensi sosial. Jadi bagaimana cara seorang guru tersebut berinteraksi terhadap lingkungan kelas, lingkungan sekolah, bagaimana dia memahami satu siswa, berkomunikasi 2 arah dengan siswa. Nah, jadi dalam ilmu komunikasi, ya, sejauh mana dia atau seorang guru tersebut mampu
untuk bersosialisasi. Nah, yang terakhir adalah profesionalisme atau professional kompetensi, yang dimaksud adalah profesional sebagai seorang guru, ya. Jadi tahu membedakan, ini hampir mirip dengan personal ya, tapi lebih kompleks ya, membedakan mana yang formal, mana yang informal, membedakan, bisa menempatkan posisi di lingkungan siswa, dan juga bisa mempersiapkan kelas dengan baik sesuai dengan apa yang diperlukan oleh siswa secara profesional. Nah, itu 4 kompetensi menurut Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 pasal 8. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke inti dari pembahasan kita, yaitu ketika kita mengajar atau in applied linguistic ya, atau di pembelajaran bahasa, kita mengenal 3 istilah, yaitu approach, method, and technique. If we talk about teaching ya, ketika kita berbicara tentang mengajar. Jadi approach itu adalah pendekatan, method itu adalah metode, teknik ya. Jadi ketiga istilah ini disusun secara sistematis dan diperkenalkan oleh seorang ahli di bidang applied linguistic, yaitu Anthony pada tahun 1963. Oke. Jadi ada approach, method, and technique. Secara garis besar ya, jadi ini adalah susunannya. Jadi the difference among approach, method and technique. Jadi ketiga hal ini adalah sesuatu yang sistematis ya, saling berurutan, saling membutuhkan, dan saling berhubungan satu sama lain. Nah, di sini ada pengertian dari approach ya. Set of assumption dealing with the nature of the language learning and teaching. Jadi dalam hal ini, approach itu adalah satu seri atau satu kesatuan asumsi yang berhubungan dengan the nature, awal mula atau istilahnya sejarahnya atau teori dasar dari bahasa, belajar dan mengajar. Approach atau pendekatan ya. Dan method itu adalah an overall plan for systemic presentation of language based upon a selected approach. Jadi method itu berada di bawah approach ya. Ketika kamu sudah menentukan approach-nya, baru kamu bisa menentukan metodenya, begitupun baru bisa menentukan teknik atau strateginya ya. Dimana teknik dimaksud adalah specific activities manifested in the classroom that are consistent with a method and therefore in harmony with an approach ya. Jadi berhubungan baik suatu kegiatan spesifik yang dilaksanakan di kelas yang sejalan dengan method dan berhubungan baik dengan approach. Oke, ayo kita lihat sekarang pengertian dalam bahasa Indonesia agar kalian lebih mengerti. Jadi approach atau pendekatan ya. Jadi Anthony pada tahun 1963 mendefinisikan pendekatan sebagai suatu kesatuan asumsi. Asumsi kalian tahu kan, pemikiran. Ya, suatu kesatuan asumsi korelatif yang berhubungan dengan sifat dasar pengajaran dan pembelajaran bahasa yang merupakan kesatuan teori atau aksioma. Nah, pendekatan biasanya mendeskripsikan sifat dasar dari bahan ajar yang diajarkan atau sifat dasar dari materi yang diajarkan. Oke. Selanjutnya, contoh dari approach ini, jadi ada approach itu yang mirip namanya atau yang sama bahkan dengan method, tapi kalian nggak usah bingung. Nah, ada yang namanya grammar translation approach.
Ada juga nanti grammar translation method di methodology. Ya, dan selanjutnya ada audiolingual approach. Ada natural approach, ada situational and oral approach, ada communicative language teaching. Ya, ini contoh-contoh dari approach, dan kita akan melangkah ke method atau metode. Apa sih metode itu? Jadi Anthony, seorang pakar yang sama di applied linguistic, mendefinisikan method adalah keseluruhan rencana dalam mempresentasikan materi bahasa secara sistematis yang tidak ada bagian yang berlawanan. Jadi semuanya bersejalan ya, dan semua bagiannya berdasarkan pada pendekatan yang dipilih. Jadi metode itu bersifatnya prosedural. Jadi ketika kalian menentukan sebuah pendekatan, baru kalian menentukan metodenya. Nah, contohnya. Jadi contoh metode ini adalah yang saya bagikan ke kalian ya. Ada GTM, Grammar Translation Method, ada Direct Method, ada Audiolingual Method, terus ada Total Lexical Response, ada Silent Way, ada Community Language Learning, ada juga Suggestipedia, ada Communicative Language Teaching, dan Natural Approach. Ya, jadi dari 9 hal ini, ya, 9 hal ini yang akan kalian presentasikan nanti. Jadi metode itu ya yang kalian pergunakan untuk mengajar, entah dia GTM, Total Lexical Response, Suggestipedia. Nah, dari metode ini nanti kalian akan menentukan tekniknya atau strateginya. Kalau kalian pokoknya menggunakan Grammar Translation Method, mungkin nanti bisa reading comprehension masuknya di sana. Kalau Audiolingual Method, tekniknya mungkin nanti ada listening masuk di sana. Jadi method itu menurunkan teknik. Nah, kita akan ke arah teknik sekarang ya. Jadi Anthony mendefinisikan teknik bersifat implementasional. Jadi yang tadi method bersifat prosedur, step-step ya. Teknik bersifat implementasional atau diimplementasinya, diaplikasinya. Teknik terjadi di ruang kelas. Nah, teknik merupakan trik, strategi atau suatu pengaturan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Teknik harus konsisten dengan metode dan sejalan dengan pendekatan. Jadi tidak boleh saling berlawanan. Umpamanya metodenya adalah approach-nya adalah grammar translational approach. Terus metodenya bisa kalian pakai grammar translation method. Tapi umpamanya tekniknya kalian kasih listening, nggak nyambung dia. Nah, jadi cari teknik yang sesuai dengan approach dan metode kalian. Nah, itu dia perbedaan antara approach. Ya, jadi approach itu adalah garis besarnya atau payung besarnya. Di bawah approach itu ada method atau metode. Di bawah metode itu ada teknik. Nah, itu susunan dari bagaimana kalian mendesain suatu pembelajaran di kelas. Baik, itu penjelasan untuk hari ini. Nah, selanjutnya akan ada evaluasi. Evaluasi ini adalah evaluasi dari chapter 1 atau dari pembahasan sebelumnya mengenai definition introduction to TOEFL ya, dan sekarang. Jadi approach, method, and technique. Jadi nanti akan saya kirimkan linknya ke kalian. Kalian silahkan mengerjakan setelah mendengarkan penjelasan saya. Okay, if you have a question after listen to this video, you are allowed to ask me a question on our WA discussion. Okay, thank you. Have a nice day for today and see you on the next discussion.